Hai, selamat datang kembali di channel alur cerita film Marvel Spoiler. Pada episode kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Deadpool and Wolverine yang dirilis tahun 2024. Film ini bercerita tentang upaya Deadpool yang mempertahankan universe-nya dari kehancuran. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy, dibintangi oleh Ryan Reynolds, Hugh Jackman, dan Emma Corrin. Dan tidak usah berbasa-basi lagi, mari kita bahas alur cerita film Deadpool and Wolverine. Di film keduanya, setelah mengalahkan Cable, Wade Wilson atau yang disebut Deadpool menggunakan mesin waktu milik Cable untuk kembali ke masa lalunya dan memperbaiki kesalahannya. Dengan alat itu juga, dia bisa melakukan perjalanan antar universe dan menemui dirinya di universe lain. Kemudian Wade masuk ke universe Marvel, yaitu Earth 616. Dia menemui Happy dan ingin mendaftar jadi anggota Avengers karena dia telah diputusin oleh pacarnya. Namun Happy yang melihat tingkah lakunya yang selalu ingin menang sendiri, dia belum pantas menjadi anggota Avengers. Setelah ditolak oleh Happy, dia kembali ke universe-nya yaitu Earth 10005 untuk melanjutkan hidup. Di sini, Wade berusaha hidup menjadi manusia normal dan menjadi seorang sales mobil bersama sahabatnya yaitu Peter. Namun di sini, Peter malah mendukung Wade untuk kembali menjadi Deadpool. Namun Wade menolak, dia berkata dia telah pensiun. Malam harinya ketika pulang ke apartemen, dia mencurigai beberapa pekerja yang sedang bekerja di depan apartemennya. Wade kemudian dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang sahabatnya yang diam-diam merayakan ulang tahunnya. Di sini juga ada Vanessa, meskipun mereka telah putus, mereka tetap menjadi sahabat baik. Di tengah-tengah kebahagiaan perayaan ulang tahunnya, tiba-tiba Wade mendengar seseorang yang mengetuk pintu. Setelah diperiksa, yang datang adalah para penjaga alur waktu dan multiverse atau TVA. Wade kemudian diculik melalui portal lalu masuk ke kantor TVA. Di dalam kantor TVA, Wade kemudian bertemu dengan petugas yang bernama Paradox. Wade kemudian bingung kenapa dia ditangkap. Apakah karena menyalahgunakan mesin waktu milik Cable? Paradox kemudian menjawab kalau ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Paradox kemudian menjelaskan kalau Wade adalah spesial. Dia telah dipilih untuk menjaga Tiger Timelines, yaitu universe utama Marvel bersama para Avengers yang lain. Mendengar hal itu, Wade sangat setuju. Dia langsung mengganti kostumnya menjadi Deadpool. Wade kemudian bertanya kapan dia bisa pulang untuk memberitahu teman-temannya. Paradox kemudian menjelaskan kalau Wade tidak bisa pulang karena sebentar lagi universe-nya akan musnah. Hal itu disebabkan karena Anchor B di multiverse-nya telah mati. Anchor B adalah makhluk entitas yang sangat penting di universe itu. Jika Anchor B itu telah mati, maka universe itu perlahan-lahan akan musnah. Lalu Deadpool pun bertanya, kemudian siapa Anchor B yang dimaksud di universe-nya? Paradox menjawab, dia adalah Logan, sang Wolverine yang telah tewas saat menolong putri angkatnya Laura. Setelah Anchor B mati, biasanya universe-nya akan musnah dalam beberapa ribu tahun. Dan saat ini, Paradox ditugaskan untuk mengawasi universe milik Deadpool sampai benar-benar musnah. Paradox yang tidak mau membuang-buang waktu untuk menunggu universe-nya musnah, dia memiliki alat yang bernama Time Reaper. Salah satu alat ciptaannya yang bisa membuat salah satu universe musnah dengan sangat cepat. Dia telah memasang alat itu di depan apartemen Deadpool. Mendengar hal ini, Deadpool emosi. Dia tidak ingin teman-temannya dimusnahkan begitu saja. Paradox bilang itu tidaklah penting karena Deadpool akan bergabung di Tiger Timeline menjadi seorang pahlawan. Daripada di universe-nya sendiri di mana dia tidak pernah dianggap. Namun Deadpool menolak itu dengan mentah-mentah. Dia lebih senang hidup bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian dia merebut alat portal untuk kembali ke universe asalnya.
Kemudian Deadpool mendatangi makam Logan untuk menghidupkannya kembali. Namun sayang, kini Logan sudah menjadi tulang bendulang. Beberapa saat kemudian, Deadpool telah dikepung oleh para pasukan TPA. Dengan susah payah, dia mengalahkan para pasukan TPA sendirian. Deadpool menggunakan alat pembuka portal untuk mencari Logan di berbagai multiverse, untuk menggantikan Logan di universe-nya yang telah mati. Deadpool menemui berbagai varian Logan, namun kebanyakan tidak sesuai dengan harapan. Deadpool kemudian masuk ke sebuah universe dan melihat Logan yang sedang mabuk di dalam sebuah bar. Di universe ini, semua orang menghina Logan dan menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Deadpool kebingungan karena Logan di universe-nya adalah pahlawan yang sangat dihormati. Deadpool memaksa Logan itu untuk ikut dengannya, namun Logan malah diam saja. Akibat kebanyakan minum, Logan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Deadpool membawa Logan menggunakan portal menuju kantor TPA. Deadpool memperlihatkan Logan yang ia bawa di depan Paradox. Deadpool akan menggunakan Logan ini di universe-nya sebagai Anchor B, menggantikan Logan di universe-nya yang telah tewas, agar universe-nya tidak jadi musnah. Namun Paradox akhirnya tertawa karena Logan yang dia bawa adalah Logan terburuk di semua universe. Logan ini telah mengecewakan semua orang di universe-nya. Lagian Paradox sudah mengerjakan tugasnya menawari Deadpool menjadi anggota di Saga Timeline karena sebentar lagi universe-nya akan musnah. Dan Paradox akan tetap menghancurkan universe tempat Deadpool tinggal dengan alatnya itu. Mendengar hal itu, Deadpool semakin marah dan menyuruh Paradox untuk memberitahu atasannya bahwa Deadpool tidak akan tinggal diam melihat universe-nya dihancurkan. Akhirnya Paradox bersama anak buahnya kebingungan. Ternyata Paradox menggunakan alat Time Reaper-nya tanpa izin dari atasannya. Mengetahui hal ini, Deadpool akan mengadukan Paradox kepada atasannya. Akhirnya Paradox mengirim Deadpool dan Logan ke dalam The Void. Di dalam The Void, Logan yang marah karena diajak paksa oleh Deadpool langsung menghajarnya. Deadpool kemudian menjelaskan kalau dia membutuhkan bantuan Logan untuk menyelamatkan universe-nya. Logan yang sedang marah tidak peduli. Dia meminta Deadpool untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun sekarang Deadpool tidak mengetahui caranya. Kemudian Logan melemparkan Deadpool. Deadpool yang marah kemudian menembaki Logan. Namun itu tidak berdampak apa-apa karena Logan dapat menyembuhkan diri dengan cepat. Mereka bertarung dengan sangat brutal, saling tusuk satu sama lain. Namun mereka tidak terluka karena dapat menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Di saat Logan akan memenggal kepala Deadpool, Deadpool pun kemudian meminta maaf dan berkata bahwa TPA mempunyai alat-alat yang sangat canggih. TPA juga dapat memperbaiki masa lalu Logan yang sangat buruk. Jika Logan bersedia membantu Deadpool, maka Deadpool akan bersedia untuk membantu memperbaiki masa lalu Logan. Dan akhirnya Logan bisa menenangkan diri. Mereka berdua dipanggil oleh seseorang dan dia menyuruh mereka untuk berhenti berkelahi. Dia menunjukkan bahwa ada sekelompok bandit yang datang. Dia adalah manusia api, Johnny Storm dari Fantastic Four. Sekumpulan bandit itu kemudian datang dan mengepung mereka. Seorang bandit yang bernama Pyro berkata bahwa bosnya yang bernama Cassandra akan sangat senang ketika melihat dia bisa menangkap Johnny dan salah satu varian Logan. Johnny kemudian terbang dan menyerang Pyro dengan kekuatan api. Namun Pyro yang juga mempunyai kekuatan api dengan mudah menyerap kekuatan Johnny, membuat Johnny menjadi lemah dan terjatuh. Salah satu bandit, varian Sabertooth, kemudian maju. Kemudian Logan dengan mudah berhasil memenggal kepala Sabertooth. Pyro kemudian menggunakan magnet raksasa untuk menangkap Deadpool dan Logan. Di tengah perjalanan, mereka bertanya kepada Johnny di manakah mereka saat ini. Johnny menjawab bahwa mereka sekarang berada di The Void, tempat pembuangan sampah multiverse, di mana tempat para pasukan TPA membuang orang-orang pengacau universe. Di sini mereka juga lama-kelamaan akan musnah di mangsa monster yang bernama Elliot.
Di sini, mereka setiap hari melarikan diri dari kejaran monster Elliot. Johnny mengenal para manusia super di luar sana yang berhasil selamat. Mereka melakukan pemberontakan terhadap Cassandra sambil mencari jalan keluar dari tempat ini. Di tempat ini, cuma ada dua pilihan, yaitu dimangsa oleh monster Elliot atau tunduk terhadap Cassandra. Kemudian Logan mengajak Deadpool untuk menemui para pemberontak dan mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Mereka bertiga dibawa oleh para bandit masuk ke dalam markas Cassandra, yang merupakan mayat Ant-Man yang sangat besar. Di sini banyak sekali mutan-mutan yang menjadi anak buah Cassandra. Salah satunya adalah Juggernaut. Cassandra kemudian keluar menemui mereka. Deadpool berkata kalau Cassandra sangat mirip dengan Dr. X, pimpinan X-Men. Cassandra mengaku kalau dia adalah saudara kembarnya. Cassandra berkata kalau dia telah bertahun-tahun mencoba menangkap Johnny. Namun baru sekarang dia berhasil menangkap Johnny. Deadpool berkata kalau dia selalu menjelek-jelekan Cassandra di sepanjang perjalanan. Cassandra yang marah langsung membunuh Johnny. Cassandra menyuruh Deadpool dan Logan untuk tunduk kepadanya. Jika menolak, dia akan membiarkan mereka dimakan oleh monster Elliot. Logan berkata kalau dia tidak mau tunduk kepada siapapun. Saat Logan menyerang, Cassandra dengan mudah menyingkirkannya. Deadpool berkata dia tidak akan menyerang, dia hanya ingin pulang ke universe-nya. Cassandra berkata kalau dia bisa dengan mudah memulangkan Deadpool, namun dia malas melakukannya. Cassandra kemudian membaca pikiran Deadpool dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kepala Deadpool. Cassandra kini tahu masa lalu Deadpool yang ingin jadi pahlawan, namun dia selalu mengecewakan semua orang. Logan mencoba menyerang Cassandra dari belakang, namun Cassandra dengan mudah melepaskan diri. Cassandra kemudian pergi membiarkan Deadpool dan Logan dimakan oleh monster Elliot. Beruntung sesaat mereka sebelum dimangsa, Logan berhasil menyalakan jetpack dan mereka berdua berhasil kabur. Dan akhirnya mereka berdua terdampar di suatu tempat. Kemudian Logan mengajak Deadpool untuk mencari para pemberontak, seperti yang diceritakan Johnny sebelumnya, untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Dan Logan ingin kembali ke kantor TVA untuk memperbaiki masa lalunya di universe-nya, seperti yang dijanjikan Deadpool sebelumnya. Di perjalanan, Logan bertanya, kenapa Logan yang berada di universe Deadpool bisa mati? Deadpool menjawab kalau dia mati karena sedang melindungi putri angkatnya yang merupakan cloningannya. Dia bernama Laura, dan Laura juga mempunyai kekuatan yang sama dengan Logan. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan varian Deadpool. Dia bernama Nicepool, yang mempunyai dua pistol emas di pinggangnya yang sangat keren. Nicepool berkata mereka berdua beruntung telah bertemu dengannya. Kalau saja mereka berdua bertemu dengan Deadpool varian lain di The Void ini, Deadpool dan Logan pasti sudah dicincang habis oleh mereka. Logan bertanya apakah Nicepool tahu di mana letak persembunyian para pemberontak. Nicepool menjawab dia tahu di mana lokasi markas para pemberontak. Karena lokasinya yang sangat jauh, Nicepool meminjamkan mobilnya kepada Deadpool dan Logan agar mereka bisa sampai di sana dengan cepat. Di perjalanan, Deadpool bertanya, jika TVA bisa mengembalikan Logan ke masa lalunya, apa yang akan dia lakukan? Namun pertanyaan itu membuat Logan marah. Deadpool juga tidak yakin kalau TVA bisa mengembalikan dia ke masa lalunya. Logan kemudian menghajar Deadpool karena dia telah membohonginya. Deadpool berkata kalau dia terpaksa melakukannya. Deadpool membutuhkan Logan untuk mencegah universe-nya yang sebentar lagi akan hancur. Deadpool tidak ingin kehilangan para sahabatnya. Namun Logan yang telah kalut, dia sangat marah karena telah dibohongi Deadpool. Logan malah balik menghina Deadpool kalau Deadpool adalah manusia tolol yang kekanak-kanakan. Tak heran kalau para Avenger atau X-Men tidak pernah mengajaknya. Mendengar hal itu, Deadpool juga menjadi emosi. Mereka berdua kembali bertarung dengan sengit di dalam mobil. Mereka bertarung tanpa henti seharian sampai tengah malam. Keesokan harinya, seseorang menemukan mereka berdua yang telah kelelahan setelah bertarung seharian.
Akhirnya dia membawa mereka berdua ke suatu tempat. Singkat cerita, Deadpool yang telah siuman bingung sedang berada di mana. Beberapa orang kemudian datang. Mereka adalah Elektra, Blade, dan Gambit. Mereka adalah para pemberontak yang diceritakan Johnny tempo hari. Seseorang kemudian muncul. Dia adalah Laura, kloningan Logan dari universe Deadpool. Deadpool bertanya, kenapa mereka semua bisa terjebak di The Void ini? Mereka menjawab, mereka telah diculik oleh TPA, sama persis yang telah dialami Deadpool sebelumnya, dengan alasan universe-nya akan segera hancur. Mereka semua akhirnya sadar kalau mereka sengaja diculik oleh TPA agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melindungi universe mereka saat sedang dihancurkan. Deadpool bercerita kalau sebelumnya dia berhasil kabur dari markas Cassandra. Deadpool mendengar dengan telinganya sendiri kalau Cassandra bisa dengan mudah keluar dari The Void ini. Namun mereka pesimis karena Cassandra adalah makhluk yang sangat kuat. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Cassandra adalah dengan memakaikan helm Magneto atau Juggernaut di kepalanya. Namun masalahnya, satu-satunya helm Magneto di tempat ini telah hancur. Dan sekarang, Juggernaut telah menjadi anak buah Cassandra, pasti akan sangat sulit untuk mendapatkan helmnya. Kemudian Deadpool meyakinkan mereka kalau mereka bekerja sama, pasti mereka dapat mengalahkan Cassandra. Elektra berkata, dia sudah muak karena terus bersembunyi. Akhirnya mereka semua setuju dengan rencana Deadpool. Namun di sini Logan pesimis, dia tidak mau ikut. Logan berkata bahwa mereka semua akan mati. Malam harinya, Laura menemui Logan yang sedang sendirian. Kalau Logan mengingatkan dirinya kepada Logan yang dulu dia kenal di universe-nya. Logan menjawab kalau dia bukanlah seorang pahlawan yang seperti di pikiran Laura. Logan berkata kalau dia Logan terburuk di semua universe. Dahulu dia menolak bergabung dengan X-Men karena kecerobohannya sendiri membuat para manusia membenci para mutan. Di suatu hari, dia sedang mabuk sampai tidak sadarkan diri. Setelah dia kembali sadar, dia melihat semua teman-temannya telah tewas. Kostum kuning ini adalah kenang-kenangan untuk mengenang semua teman-temannya yang telah tewas. Laura berkata kalau Logan adalah mutan yang baik. Dia memintanya untuk ikut besok hari melawan Cassandra. Di tempat lain, Pyro menghubungi Paradox, memberitahu bahwa Deadpool dan Logan berhasil kabur karena Cassandra tidak langsung membunuhnya. Namun Cassandra malah tertarik kepada mereka berdua. Paradox menyuruh Pyro untuk segera membunuh mereka karena mesin Time Reaper-nya sudah akan jadi. Paradox tidak ingin ada yang mengganggunya. Jika perlu, Pyro harus membunuh Cassandra juga. Keesokan harinya, para pemberontak yang dipimpin oleh Deadpool menuju markas Cassandra. Blade kemudian menembakkan bazooka untuk menjebol markas Cassandra. Sesampainya di dalam, mereka langsung dihadang oleh semua anak buah Cassandra. Logan kemudian keluar dari bagasi mobil. Ternyata dia ikut dengan yang lainnya. Mereka semua langsung maju menyerang semua anak buah Cassandra. Di tengah-tengah pertarungan, Logan dan Deadpool berhasil masuk ke dalam markas Cassandra. Sementara yang lain di luar terus berusaha untuk merebut helm Juggernaut. Di dalam, Cassandra dengan mudah membanting Deadpool hingga tak berdaya. Kemudian Cassandra menahan Wolverine hingga dia tidak bisa bergerak. Di luar, dengan susah payah, Laura berhasil memenggal kepala Juggernaut. Di dalam, Cassandra merasa senang karena baru menemukan varian Logan di The Void ini. Cassandra yang penasaran, dia kemudian membaca pikiran Logan dengan memasukkan tangannya ke dalam kepala Logan. Di luar, Laura berhasil melemparkan helm Juggernaut dan ditangkap oleh Deadpool. Kemudian Deadpool memasangkannya ke kepala Cassandra hingga membuat Cassandra kehilangan kekuatannya. Deadpool menyuruh Cassandra untuk mengeluarkan mereka dari The Void. Cassandra kemudian tertawa. Jika dipakaikan helm ini, Cassandra tidak bisa memakai kekuatannya. Namun, jika helm dilepas, Cassandra akan segera membunuh Deadpool dan Logan. Tiba-tiba Pyro datang dan menembaki Cassandra beberapa kali. Pyro yang ternyata sudah muak menjadi anak buah Cassandra.
Logan kemudian menghajar Pyro hingga pingsan. Melihat Cassandra yang sedang sekarat, Logan menyuruh Deadpool untuk melepaskan helmnya agar dia bisa menyembuhkan diri. Awalnya Deadpool menolak. Kalau helmnya dilepaskan, Cassandra akan membunuh mereka berdua. Namun Logan bersikeras menyuruh Deadpool untuk melepaskannya. Logan berkata kalau dia adalah anggota X-Men. Dia adalah saudara kembar dari Profesor X. Terlepas apa yang dilakukan oleh Cassandra, kalau saja Profesor X ada di sini, pasti dia juga akan menyelamatkan Cassandra. Kemudian Logan melepaskan helmnya itu. Seketika Cassandra dapat menyembuhkan diri. Sebagai balas budi karena telah diselamatkan oleh Logan, Cassandra mulai bercerita. Kalau dahulu datang seorang penyihir ke tempat ini, sebelum Cassandra membunuhnya, dia mengambil cincin ajaibnya. Ternyata itu cincin alat pembuka portal seperti yang dimiliki Dr. Strange. Cassandra kemudian membuka portal menuju universe asal Deadpool. Namun masalahnya, dari belakang muncul monster Elliot dengan kecepatan tinggi. Deadpool dan Logan langsung berlari menuju portal itu sebelum dimangsa oleh Elliot. Di luar, Laura dan yang lain telah berhasil mengalahkan semua anak buah Cassandra. Beberapa saat kemudian, Deadpool dan Logan berhasil masuk ke universe-nya, yaitu Earth 10.005. Mereka terjatuh di hadapan Peter. Mereka berdua langsung bergegas pergi menuju di mana Time Reaper itu berada. Sadar kalau Deadpool dan Logan berhasil kabur, Paradox langsung keluar menemui mereka. Tiba-tiba saja muncul portal yang dibuat oleh Cassandra. Setelah membunuh Pyro, Cassandra Nova kemudian membaca pikiran Paradox. Cassandra kini mengetahui kalau Paradox sedang membuat alat yang bisa menghancurkan universe. Cassandra langsung tertarik dengan alat itu. Cassandra berniat akan menghancurkan seluruh universe dengan alat itu dan akan menyisakan The Void saja. Cassandra langsung melempar Deadpool dan Logan yang akan mengganggunya. Cassandra langsung menyeret Paradox menuju Time Reaper itu berada. Di markas TVA, P-50 selaku pimpinan TVA mendapatkan laporan dari anak buahnya tentang keberadaan mesin Time Reaper ilegal di universe Earth 10.005. Sementara itu, Deadpool dan Logan yang baru siuman merasakan sesuatu yang datang dari dalam portal. Ternyata itu adalah Dogpool dan Nicepool. Nicepool berkata kalau para pasukan Deadpool disuruh datang oleh Cassandra untuk menghentikan Deadpool dan Logan. Dari belakang, tiba-tiba saja muncul berbagai varian Deadpool. Salah satu varian Deadpool, yaitu Ladypool, langsung menembaki mereka. Deadpool yang panik menggunakan Nicepool sebagai tameng. Namun ternyata Nicepool tidak bisa menyembuhkan diri. Nicepool akhirnya tewas. Deadpool langsung mengambil 2 pistol emas yang selama ini dia incar. Deadpool dan Logan mulai maju menghadapi semua varian Deadpool. Mereka berdua berhasil membantai semua varian Deadpool yang ada di sana. Setelah mereka berhasil membantai semuanya, mereka lupa bahwa Deadpool bisa menyembuhkan diri. Mereka semua akhirnya bangkit kembali. Tiba-tiba saja seseorang datang memakai kostum Deadpool. Ternyata itu adalah Peter. Tak disangka semua varian Deadpool mengenal Peter. Mereka semua memiliki varian Peter dari universe mereka masing-masing. Akhirnya mereka pun senang bisa melihat Peter dari sekian lama. Melihat semua para varian Deadpool teralihkan, Deadpool dan Logan masuk menuju di mana Time Reaper itu berada. Di sebuah ruangan, Cassandra mulai mendekati mesin Time Reaper. Dia mulai menyedot energi mesin Time Reaper agar dia bisa menghancurkan universe sesuka hatinya. Di luar, Deadpool bertanya pada Paradox bagaimana cara menghentikan mesin itu. Paradox menjelaskan kalau mesin itu mempunyai dorongan daya dari bawah tanah. Di sana terdapat 2 tabung, yaitu tabung materi dan antimateri. Secara teori, mereka dapat menghancurkan mesin itu dengan menyambungkan daya arus pendek, yaitu dengan cara menghubungkan kedua tabung tersebut. Namun resikonya sangat fatal, orang yang melakukannya akan hancur berkeping-keping. Melihat Cassandra Nova yang sudah mulai menghancurkan universe ini, Deadpool dan Logan tidak ada pilihan lain.
mereka langsung masuk ke ruangan yang dimaksud. Di sini, Deadpool menyuruh Logan untuk memundurkan diri karena dia yang akan mengorbankan diri untuk menyelamatkan universe ini. Namun Logan malah menyuruh Deadpool yang harus memundurkan diri karena Deadpool masih memiliki teman-teman yang harus dilindungi. Sedangkan Logan sendiri, dia tidak memiliki siapapun. Di saat Logan akan memasuki ruangan, Deadpool memukulnya, menyuruhnya untuk keluar. Kemudian Deadpool langsung masuk dan mengunci pintunya. Dia sendirilah yang akan mengorbankan diri. Di sana, Deadpool langsung menyentuh satu tabung dan berusaha menyentuh tabung lainnya. Logan yang melihat Deadpool sedang berusaha sendirian, dia berusaha mendobrak pintu untuk masuk. Saat Logan berhasil masuk, dia langsung meraih tangan Deadpool dan menyentuh satu tabung yang lainnya. Dan akhirnya mereka berhasil membuat mesin Time Reaper itu meledak sekaligus membunuh Cassandra Nova. Setelah lokasi tenang kembali, akhirnya P-15 selaku pimpinan TVA datang ke lokasi untuk menangkap Paradox yang telah menggunakan mesin Time Reaper tanpa izin. Dari belakang, Deadpool dan Logan kembali muncul. Akhirnya mereka berhasil selamat. Kemudian P-15 menyuruh semua anak buahnya untuk mengembalikan semua varian Deadpool ke The Point. Kemudian Peter berkata kalau Deadpool yang ini bukan berasal dari The Point, dia memang berasal dari universe ini. Setelah menangkap Paradox, B-15 menjelaskan kalau universe ini sudah mulai beregenerasi dan tidak jadi musnah. Deadpool dan Logan telah berhasil menyelamatkan universe ini. Deadpool kemudian meminta tolong kepada B-15 untuk mengeluarkan semua teman-temannya yang telah menolong Deadpool keluar dari The Point yang saat ini masih terjebak di dalam The Point. B-15 menjawab dia akan mengusahakannya. Deadpool kembali bertanya, apakah TVA bisa memperbaiki masa lalu Logan yang ada di sampingnya ini? B-15 menjelaskan, justru masa lalu yang kelam itulah yang membuat Logan menyelamatkan universe ini. Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. B-15 akhirnya pergi. Deadpool kemudian mengajak Logan yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk tinggal bersamanya. Deadpool mengenalkan Logan dan Laura yang sudah dibebaskan kepada sahabat-sahabatnya. Deadpool berusaha memberanikan diri untuk balikan lagi bersama Vanessa, dan akhirnya Vanessa menerima Deadpool kembali. Dan berakhirlah alur cerita film ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang dapat diambil dari kisah film ini adalah karena di dunia nyata tidak ada mesin waktu, jadi jagalah hidup kalian guys. Jangan sampai menyesal di akhir nanti. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini guys. Sampai jumpa di kisah film berikutnya. Bye.